Nah, bimbingan konseling terdiri atas dua kata ya teman-teman, yaitu bimbingan dan juga konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan secara sistematis, terus-menerus, dan juga profesional oleh seorang pembimbing atau konselor kepada individu. Hal ini dilakukan agar individu mampu memahami diri, mengenal lingkungannya, mengambil keputusan yang tepat, mengembangkan potensi diri, serta mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup. Bimbingan dan konseling juga dilakukan di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah menyediakan informasi dan juga perspektif yang membantu siswa dalam membuat keputusan terkait pendidikan, karir yang akan ditempuh, ataupun aspek kehidupan lainnya. Pendekatan ini memastikan siswa dapat memilih jalur yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan berkaitan langsung dengan dunia persekolahan. Selanjutnya adalah persamaan bimbingan dan konseling. Persamaan yang pertama adalah dari segi tujuan. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah sama, yaitu untuk membantu individu agar mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Keduanya berorientasi pada pengembangan potensi diri, membantu individu memahami diri dan lingkungannya, serta mengambil keputusan yang tepat untuk hidupnya. Baik bimbingan maupun konseling tidak bertujuan untuk memecahkan masalah klien, melainkan untuk membekali klien dengan keterampilan dan pemahaman agar mereka bisa menjadi subjek yang aktif dalam hidupnya, bukan objek yang tergantung pada bantuan orang lain. Persamaan yang kedua yaitu dari segi fokus. Fokus utama bimbingan dan konseling adalah pada individu sebagai subjek yang unik. Keduanya menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi, kebutuhan, dan masalah yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik setiap individu. Fokus ini juga mencakup berbagai aspek perkembangan individu, seperti aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Persamaan berikutnya adalah dari segi bantuan. Sifat bantuan dalam bimbingan dan konseling sama-sama bersifat profesional, sukarela, dan rahasia. Bersifat profesional di sini yaitu bantuan diberikan oleh tenaga ahli yang telah terlatih dan memiliki kualifikasi di bidangnya. Sukarela yaitu klien datang untuk meminta bantuan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang tulus dan produktif. Rahasia yaitu semua informasi yang dibagikan klien dijaga kerahasiaannya oleh konselor sesuai dengan kode etik profesi untuk membangun rasa percaya dan keamanan. Selain itu, keduanya juga sama-sama berorientasi pada pencegahan dan perbaikan. Meskipun bobotnya mungkin berbeda, bimbingan cenderung lebih ke arah pencegahan, sementara konseling lebih ke arah perbaikan masalah yang sudah ada. Persamaan selanjutnya yaitu dari segi landasan keilmuan. Bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan keilmuan yang serupa, yang membuatnya menjadi disiplin ilmu yang terstruktur. Landasan ini meliputi yang pertama psikologi, yaitu memahami perkembangan individu, kepribadian, dan perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi dan antropologi, yaitu memahami pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan terhadap individu. Yang ketiga yaitu pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling sering menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Terakhir, filsafat, yaitu mendasari pandangan tentang hakikat manusia, nilai-nilai, dan etika profesional yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bimbingan dan konseling. Nah, jadi teman-teman, bimbingan mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk pemberian informasi, pencegahan masalah, dan pengembangan potensi. Nah, bimbingan ini lebih menekankan pada pemberian bantuan secara berkelompok. Biasanya, bimbingan ini diberikan oleh seorang pembimbing yang dapat diberikan di mana saja. Nah, metode yang digunakan biasanya bersifat informatif. Selanjutnya adalah konseling. Nah, konseling ini lebih spesifik, fokus pada interaksi tatap muka antara konselor dan klien untuk mengatasi masalah pribadi atau psikologis. Nah, konseling ini lebih menekankan secara individu. Konseling biasanya diberikan oleh
konselor yang profesional. Tempat konseling ini biasanya berada di ruang tertentu atau kerahasiaan. Nah, konseling ini bersifat kuratif atau dapat menyembuhkan psikologis seseorang.